Pak, tadi kan akhirnya Reza Gladys muncul di Polres Jakarta Selatan pertama kali setelah dia berhasil memasukkan Niki ke penjara. Itu dari ekspresinya bagaimana sih? Ya, ekspresinya dia masih ekspresi, kalau dibilang apakah dia sudah happy lepas, itu jawabannya tidak. Tapi dia sudah lebih bisa agak senyum lepas dibandingkan ketika ya ada beberapa wawancara sebelumnya gitu ya. Iya, bahwa dia udah dikit lepas, tapi apakah kemudian dia sudah benar-benar sebetulnya lepas dari masa itu? Enggak. Kita nggak tahu loh ke depannya gimana, karena bisa jadi pelaporan pada seseorang sampai misalnya penahanan pada seseorang itu juga bisa dipakai sebagai bahan untuk negosiasi. Kita nggak tahu loh, Reza dengan Nick Mir itu di belakang atau antara kuasa hukumnya mereka ada negosiasi tertentu sehingga nanti pencabutan laporan segala macam, itu kita belum tahu, gamenya belum selesai. Jadi apakah di antara mereka nanti ada kesepakatan dan lain sebagainya, kita nggak tahu, karena kita bicara delik aduan gitu. Kalau dicabut nanti ya udah selesai gitu, bukan sesuatu yang sifatnya tindak kriminal yang delik umum gitu misalnya, yang kemudian tanpa harus ada aduan langsung tetap harus ditangkap gitu, enggak. Jadi kita belum tahu di sini, ingat belum selesai. Ya, bisa jadi bagian ini adalah bagian dari cara kubunya Reza Gladys untuk bisa menekan kubunya Nick Mir. Siapa yang benar, siapa yang salah di dalam proses ini, buat saya nggak bisa hitam putih dibilang ini benar atau itu salah, nggak bisa. Karena buat saya bisa jadi kalau kita garis bawahi ya, bisa jadi bahwa pihak Reza Gladysnya itu ada beberapa hal yang mungkin dia lakukan dan tanda petik tidak 100% tepat juga gitu. Sementara pihaknya Nick Mir juga ada hal-hal yang katakanlah tidak 100% benar juga gitu. Jadi ini adalah pihak-pihak yang sama-sama tidak 100% benar gitu, saling berseteru. Kalau mau bijak, nggak usah memihak salah satu dari mereka. Buat fansnya Nick Mir, sorry, idola lu nggak juga 100% benar juga gitu. Buat fansnya Reza Gladys, bukan berarti dia nggak bisa salah loh gitu. Jadi udah enjoy aja, ini drama ini di antara orang-orang ini memperebutkan duit yang belum tentu fans-fans ini punya duit sejumlah itu gitu loh. Udah deh gitu loh. Enjoy aja lihat perseteruan mereka, nggak usah mihak. Dua-duanya punya kesalahan, dua-duanya punya sisi yang benar juga. Tapi kan kalau dari sisinya Nikita Mirzani, walaupun sudah pakai baju tahanan, dia tetap santai, ceria, tersenyum. Kalau dari Reza Gladys apa ada tekanan itu karena dia belum terlalu bisa senyum lepas gitu? Ya, kalau misalnya tekanan pasti dari pihak Reza Gladys masih ada tekanan untuk bisa membuktikan bahwa memang Nick Mir salah atas pasal-pasal yang dikenakan pada dia. Nah, sekali lagi saya bilang, ada dua yang membuat Nick Mir tadi bisa tersenyum lepas. Satu, bisa jadi dia merasa atau dikasih tahu kuasa hukumnya bahwa pasal-pasal yang dikenakan pada dia itu sebetulnya nggak bisa. Nanti di pengadilan akan lewat juga gitu loh ya, lepas juga. Atau yang kedua, ada pendukung-pendukungnya Nick Mir gitu ya yang tidak terlihat, yang bisa membuat proses hukumnya Nick Mir jadi nggak harus mengalami konsekuensi hukum walaupun dia salah sekalipun. Nah, ini tentu saja kalau saya yakin bahwa pihaknya Reza Gladys juga nggak naif-naif amat dan tahu hal ini, sehingga bisa jadi itu yang masih kemudian membuat mereka masih berjaga-jaga sehingga nggak bisa selepas kayak Nick Mir gitu. Oh, jadi ada faktor itu juga ya Pak yang mempengaruhi dia ada tekanan itu ya? Ya, setiap orang yang berseteru, apakah itu pertandingan, apakah itu turnamen, apakah itu pengadilan, kan kita bicara menang kalah di sini, gitu ya. Ya bisa menang bisa kalah, karena semua orang yang bisa menang bisa kalah pasti masih was-was, gitu. Kecuali orang yang benar-benar nggak, gua nggak peduli ya apa namanya, apapun hasilnya oke lah gitu. Itu benar-benar nggak ada nothing tulus istilahnya, nggak ada beban. Dan posisi Nick Mir nggak ada beban itu tentu saja menambah beban dari pihak lawannya, sudah pasti. Makanya saya bilang untuk fans-fansnya Nick Mir, fans-fansnya Reza Gladys, gini, nggak usah ngefans banget sama idola-idola Anda yang nggak 100% bener juga. Semua orang punya salah, betul. Tapi kalau kita lihat secara analisa bener-bener kasus ini, ya Nick Mir ada salahnya, ya Reza Gladys juga ada salahnya. Lu belain banget sih, dapat duitnya juga kagak gitu kan. Betul. Berarti kalau dengan apa ya, dengan gayanya Niki yang santai, ceria, tetap dibawa ceria dan itu membuat tekanan untuk Reza Gladys berarti ya? Gini, lebih tepatnya gini, apakah tekanan itu langsung datang dari Nick Mir yang santai? Jawabannya tidak.
Tetapi tekanan itu bisa datang dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi nanti di pengadilan. Lebih ke arah situ. Nick bener nggak usah dipeduliin gitu loh. Masalah dia mau hahaha, mau cemberut, mau belum tentu memberikan tekanan pada Reza Gladys. Bahkan belum tentu dia tahu juga gitu ya saat itu gitu. Tetapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yang sudah dikasih tahu kuasa hukumnya pada Reza Gladys itu yang membuat dia ya masih 50-50 istilahnya seperti itu ya. Dan apakah kemudian fansnya Nick Mir gitu bilang, oh kan dia santai berarti ya nggak salah. Tunggu dulu, siapa bilang orang santai pasti nggak salah? Koruptor-koruptor itu dada-dada senyum, emang lu pikir nggak salah? Salah, tapi dia megang suatu hal yang membuat jadi hukumannya mungkin atau konsekuensi yang dialami mungkin nggak sebegitu berat. Nah ini yang menurut yang buat saya harus kemudian diklarifikasi, dijawab dan dibuktikan oleh para aparat penegak hukum, sesederhana itu. Iya benar. Dan ini juga kan jadi pro dan kontra karena mungkin dari Reza Gladysnya juga agak tertekan karena memang skincare-nya dia overclaim dan bermasalah juga, itu bisa jadi faktornya juga. Nggak tahu, itu udah pikiran dia udah. Kalau itu nggak ada secara gambar ekspresi, apa ada tidak ada Nggak bisa rasa ketakutan? nggak bisa kelihatan. Oh, yang bisa membaca itu cuma Tuhan, hati manusia. Kalau berarti yang dari diwawancara itu tidak ada ketakutan gitu ya? Nggak tahu ketakutannya dari apa, kita nggak tahu, tapi bahwa dia kemudian belum 100% lepas, iya, tapi kenapanya kita nggak tahu. Karena ini masih berproses dan dia harus membuktikan di persidangan itu ya. Nah itu, karena ini masih berproses, maka kuasa hukumnya sudah pasti ngasih tahu bahwa ini masih bisa ini nih, kemungkinan A, B, C, D, E gitu masih bisa nih, sehingga dia masih was-was. Bisa jadi Nick Mir karena dua kemungkinan besar yang saya sebutkan itu, dia merasa lebih tenang.